Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Majelis Taklim Thoriqul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian di Rosa Syariah kita. Ini kopi versi baru ini. Ya, alhamdulillah. Tema pada malam hari ini adalah hukum seputar hadiah dan undian dalam syariat Islam. Jadi sering kita jumpai fenomena di sekitar kita, baik itu mungkin di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah, ya banyak lah ya, gitu. Mungkin di perkantoran juga gitu. Sering sekali mengadakan misalkan gitu ya, kalau di lingkungan masyarakat itu kan sering ngadain jalan santai gitu ya. Ada jalan santai, mungkin ada gerak jalan kan gitu. Kemudian di tengah-tengah aktivitas itu ada undian gitu ya. Ada undian yang diambil. Pertanyaannya, apa hukum seputar undian gitu ya, yang selama ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Itu terkait dengan undian atau juga mungkin terkait dengan hadiah ya. Hadiah itu dalam kepala kita kan sesuatu yang ya diperbolehkan gitu ya, sesuatu yang boleh. Hadiah itu kata-kata yang menarik. Hadiah itu kata-kata yang positif ya. Artinya positif itu tidak ada makna negatif biasanya di kepala di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kata hadiah. Tetapi di dalam Islam ada hadiah yang itu diharamkan. Ada hadiah yang tidak boleh ya dilakukan. Baik itu memberi atau menerima hadiah. Nah, itu tema pada kesempatan malam hari ini gitu. Ini pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya, biar nggak tegang itu, kayaknya ayam lempeng kan gitu. Hukum seputar hadiah dan undian dalam syariah Islam ya. Insyaallah apa beberapa poin ya, point of view terkait dengan kajian malam ini. Yang pertama adalah pengertian hadiah dalam fikih Islam, kemudian pengertian hadiah dalam ilmu pemasaran. Jadi boleh gak memberikan hadiah, diskon dan segala macamnya ketika kita melakukan jual beli ya, boleh atau tidak kan begitu. Boleh gak kita menerima hadiah ketika misalkan kita nabung di bank, kemudian kita terima hadiah mobil kah, motor kah, uang tunai kah, kompor kan gitu. Boleh atau tidak ya. Itu poin nomor 2. Kemudian ketiga terkait dengan hukum-hukum hadiah. Yang keempat pengertian judi. Yang kelima pengertian undian. Dan yang terakhir adalah undian yang dibolehkan dan undian yang diharamkan. Jadi ini sebenarnya materi pada malam hari ini banyak sekali fenomena yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita rasakan, yang kita alami gitu ya. Ya itu tadi ya, kalau terkait dengan yang nomor 2 itu kan luas sekali ya. Hadiah dalam pemasaran gitu. Apakah itu diskon dan segala macamnya. Kemudian yang hadiah di bank itu ketika kita nabung kemudian dapat hadiah dan segala macamnya gitu ya. Atau kalau misalkan ibu-ibu di kampung itu ada namanya persenan. Persenan biasanya 1 tahun tuh menjelang
hari raya biasanya gitu ya. Siapa yang rajin belanja di tempat itu biasanya dapat persenan. Kalaupun nggak dapat minta gitu. Nanti persenannya kan gitu ya. Nah pertanyaannya yang kayak gitu-gitu boleh apa enggak kan gitu. Oke, kita sekarang bahas satu persatu ya. Terkait dengan pengertian hadiah di dalam fikih Islam. Apa itu hadiah? Para fuqaha membahas hadiah sebagai bagian dari bab hibah. Jadi memang hadiah itu hibah, pemberian. Jadi hadiah ini kan aktivitas yang tidak memerlukan akad ya, tidak perlu ada persetujuan gitu. Jadi dikasih ya wes gitu ya. Memang kadang-kadang bisa nolak juga sih. Ya. Al-hibatu tamliku min ghairi wat. Jadi hibah itu adalah memberikan kepemilikan tanpa pengganti atau kompensasi. Jadi ngasih sesuatu ke orang nggak ada kompensasinya. Jadi kalau ngasih ya ngasih aja gitu. Nggak boleh ada kompensasi. Nah kalau ngasih hadiah yang ada kompensasinya, nah itu nanti biasanya terindikasi adanya suap kan begitu ya. Hadiah yang ada kompensasinya. Kalau ini memang kalau hadiah murni, hadiah itu yang ngasih ke orang gitu ya, tanpa ada kompensasi gitu. Kalau ada kompensasi bukan hadiah namanya, jual beli ya, jual beli. Jadi, nih tak kasih Honda Vario gitu. Nek kemudian dia disuruh bayar, berarti itu bukan hadiah, tapi jual beli. Gitu. Karena kadang-kadang di tengah-tengah kita itu jual belinya itu kadang-kadang terdengar di telinga itu kayak orang bukan jual beli gitu ya, kayak orang dikasih gitu. Wis kawan enggak apa-apa gitu. Terus apa itu aneh gampang. Piye gitu kan gitu. Nah, itulah pengertian hibah atau hadiah. Disebut hadiah jika hibah bertujuan menghormati pihak penerima tanpa ada hajat dari pihak yang penerima. Jadi hibah itu sendiri adalah memberikan kepemilikan tanpa kompensasi. Jadi memberikan sesuatu tanpa kompensasi. Sedangkan hadiah itu hibah untuk menghormati ya. Karena kalau menghormati maka dikasih hadiah. Nah, pengertian hadiah dalam fikih Islam ya, jadi hadiah adalah memberikan kepemilikan tanpa kompensasi, tanpa hajat dari pihak penerima. Tamliku min ghairi wat li ghairi hajatul muqtar. Jadi hadiah adalah memberikan kepemilikan tanpa kompensasi, tanpa ada hajat dari pihak penerima. Dari sini paham ya? Antara hibah dengan hadiah paham? Pokoknya kalau hibah itu memberikan segala sesuatu, ya biasanya kepemilikan tanpa ada kompensasi. Ya. Tapi kalau hadiah itu hibah untuk menghormati. Nah ini berdasarkan dari kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Musyirah ya, Mu'asyirah. Nah kemudian ada pengertian hadiah dalam pemasaran. Apa itu hadiah menurut pemasaran? Jadi hadiah menurut istilah ahli pemasaran adalah apa saja yang berupa barang atau jasa yang diberikan oleh pedagang atau penjual kepada para konsumen tanpa pengganti atau tanpa kompensasi, tanpa pengganti, sebagai balas jasa atau sebagai pendorong konsumen membeli atau sebagai pengingat. Jadi hadiah di dalam pemasaran adalah barang atau jasa yang diberikan oleh penjual atau pedagang
kepada pembeli atau konsumen dengan tujuan ya sebagai balas jasa, sebagai balas jasa ya, karena langganan kemudian dikasih hadiah gitu. Kemudian sebagai pendorong konsumen untuk membeli, misalkan diskon ya, dikasih hadiah atau diskon gitu. Atau sebagai pengingat itu maksudnya begini, karena mungkin lama tidak melakukan jual beli, akhirnya kemudian mereka melakukan jual beli karena ada hadiah yang dikasih sebagai pengingat. Nah, ini adalah pengertian hadiah dalam pemasaran. Ini berdasarkan tadi juga pengertian dari kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asyirah. Apa hukum-hukum hadiah? Hukum asal hadiah adalah boleh atau mubah. Jadi memberikan hadiah itu boleh, bahkan oleh Rasulullah SAW itu sangat dianjurkan ya. Termasuk hadiah dalam rangka pemasaran. Sabda Rasulullah SAW ya, tahadu wa tahadu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Nah, makanya memang apa ya, rasa kedekatan itu akan sangat terjalin ketika masing-masing pihak itu saling memberi hadiah. Kalau kita perhatikan bagaimana kiai gitu ya, ulama-ulama, tokoh-tokoh itu kalau ketemu itu saling ngasih hadiah, itu luar biasa. Ada yang ngasih hadiah akik gitu ya, batu apa segala macam itu. Bahkan saya itu pernah sama teman-teman ulama itu kalau mau kunjungan ke ulama yang lain itu sudah disiapkan batu akiknya itu banyak banget sudah. Bahkan kadang-kadang dipakai gitu ya, apa yang dipakai itu yang diberikan gitu. Karena apa? Kata Rasulullah juga begitu, tahadu tahabu. Jadi hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Jadi ini fitrahnya manusia. Apa itu fitrahnya manusia? Kalau kita ini saling memberi, kalau kita ini suka memberi, itu pasti akan dicintai. Karena kita mencintai. Jadi karena kita itu cinta sama orang itu, kita kasih hadiah, maka orang yang menerima hadiah itu secara psikologi juga akan menghormati atau respect terhadap cintanya, kemudian juga menghormati dia atau respect kepada dia, mencintai dia kan gitu. Nah, cuman kadang-kadang hadis ini nih disalahgunakan kan begitu ya. Kok bisa digunakan Ustaz? Iya, jadi ngasih hadiahnya pejabat sama pejabat. Jadi biar pejabatnya cinta sama pengusahanya kan begitu ya. Dikasihlah pejabatnya hadiah. Nah, nanti kalau di undang-undang KPK itu termasuk gratifikasi ya, pemberian yang tidak sah. Di dalam Islam itu sama sebenarnya. Pemimpin itu tidak boleh menerima hadiah kecuali memang antara pemimpin dan pihak yang ngasih hadiah itu sudah terbiasa saling ngasih hadiah sebelum orang itu jadi pemimpin. Itu dibolehkan. Tapi kalau baru kenal terus ngasih hadiah, nah itu nggak boleh diterima gitu ya. Gitu. Makanya kayak misalkan Ustadz Tion ini ya, kita ngasih hadiah Ustadz Tion itu nggak boleh ya, gitu ya. Sama pejabat nggak boleh. Pak RT kasih hadiah warganya, Pak RW kasih hadiah warganya, kepala desa kasih hadiah warganya, ini nggak boleh gitu ya. Jadi intinya itu sama, kalau jenengan itu pengen dicintai istrinya itu gampang banget gitu. Apa caranya? Kasih hadiah gitu. Kasih hadiah, gak usah hadiah yang terlalu wow, terlalu mewah gitu, yang kecil-kecil tapi itu menyenangkan gitu ya. Apakah pulpen kah kan gitu ya. Kalau pulang dikasih apa namanya jajan, gorengan atau apa, itu sudah senang. Apalagi hadiah-hadiah yang bentuknya itu sentuhan fisik, itu sangat powerful ya gitu. Sangat luar biasa kan gitu. Ustaz wis tuwek. Justru wis tuwek itu harus dilakukan. Loh iya gitu.
Mblenek tat gitu. Lho. Yo, boleh dewasa insyaallah. Justru karena sudah tua itu harus dilakukan, harus sering-sering dilakukan gitu. Itu sebagai bentuk kasih sayang. Jadi dulu kalau kata guru saya itu semakin tua harus semakin cinta, harus semakin sayang gitu. Makanya harus sering-sering ngasih hadiah kepada istrinya. Kita ini juga begitu teman-teman di sini. Ini harus terbiasa untuk saling ngasih hadiah. Biar apa? Niscaya kalian saling mencintai. Niscaya itu kan kalau bahasa kita itu pasti, gitu. Pasti kalian saling mencintai. Ya. Jadi itu terkait dengan hadiah. Ya. Makanya sering-sering ngasih hadiah, meskipun itu hal yang kecil. Ya. Kemudian hukum-hukum hadiah ya, ada beberapa syarat di dalam memberikan hadiah gitu ya. Karena ada juga hadiah yang diharamkan. Jadi nggak semua hadiah itu diperbolehkan. Ada hadiah itu yang dilarang, ada hadiah yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya satu, hadiah yang zatnya berupa barang yang diharapkan seperti khomer. Jadi memberikan hadiah itu hukum asalnya boleh, tapi kalau barang yang dikasihkan atau dijadikan sebagai hadiah itu haram, maka hadiah itu sendiri hukumnya haram, gitu ya. Sama dengan sonaah ya. Sonaah hukum industri itu mengikuti hukum zatnya. Hukum industri atau hukum pabrik. Zat boleh nggak pabrik A, pabrik B, pabrik C, bikin pabrik A, pabrik B, pabrik C, boleh atau tidak? Hukum sonaah atau pabrik itu mengikuti barangnya. Kalau barangnya itu halal, maka pabrik itu halal. Kalau barangnya haram, maka pabrik itu haram. Jadi misalkan pabrik handphone halal atau haram? Halal, kan gitu. Pabrik khamr, whisky haram, kan gitu ya. Karena zatnya ya. Ini hadiah juga begitu. Hadiah itu boleh, tapi kalau zatnya itu haram, maka hadiah ini juga haram. Yang kedua adalah hadiah yang dapat mendorong penerimanya berbuat maksiat. Jadi ngasih hadiah agar orang yang terima hadiah itu melakukan maksiat. Seperti pemberian, mohon maaf ya, kondom kepada pemuda yang belum atau tidak menikah. Ini banyak Pak, banyak terjadi ya di beberapa tahun yang lalu di Jakarta segala macam. Ini disebar Pak, ya disebar bebas kan begitu ya. Nah, agar apa memang tujuannya agar mereka itu aman gitu ya dalam melakukan kemaksiatan itu begitu. Maka itu juga tidak boleh. Lantas kalau ada seseorang yang bagi-bagi duit, ya, gitu. Coblos saya, gitu. Boleh apa enggak kira-kira? Boleh apa enggak? Sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, kan gitu ya, terkait dengan hukum itu ya. Yang ketiga adalah hadiah yang berasal dari produsen barang atau jasa yang muamalahnya diharamkan syarak. Jadi hadiah dari produsen barang atau jasa tapi muamalahnya haram ya. Misalnya hadiah dari perusahaan khamr atau bank konvensional. Nah, itu haram. Contohnya apa? Contohnya kayak begini misalkan nih, ada iklan nih kayak begini. Grand Prize Toyota Camry gitu ya. Pernah dapat Camry nggak Pak? Kalau pejabat dapatnya Camry Pak. Kalau orang-orang seperti kita itu Camry nget ya. Dapatnya Camry nget gitu. Lah, bagaimana dengan hukum terkait hadiah-hadiah seperti ini? Boleh atau tidak?
Seperti di poin sebelumnya dinyatakan bahwa hadiah yang berasal dari produsen barang atau jasa yang muamalahnya diharamkan, muamalahnya itu aktivitas di dalam perusahaan atau di dalam pabriknya ya, atau dari penyedia jasanya itu haram aktivitasnya, maka hadiah yang diberikan oleh lembaga, produsen, pabrik atau lembaga tadi loh ya, itu hadiahnya juga termasuk haram. Nah, gitu ya. Jadi gimana nih? Ini banyak sekali. Apalagi dulu di TV itu sering ada gebiar-gebiar gitu ya. Gitu. Atau sekarang kalau kita ke bank-bank itu biasanya ada hadiah akhir tahun kah, hadiah buka rekening baru kah, dan segala macamnya. Itu banyak sekali gitu ya. Karena aktivitas muamalah di dalamnya itu haram, yaitu ribawi, pinjam uang, kemudian ada bunganya, kredit ada bunganya dan segala macamnya, maka hadiah yang diberikan oleh mereka itu juga haram. Ya, haram. Nah, ini salah satu contoh hadiah yang haram. Mengapa hadiah dari bank konvensional itu haram? Nah, ini ada sabda Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih, jika seseorang dari kamu memberi pinjaman, idza aqradu ahdakum qardun, jika seseorang dari kamu memberi pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraan, janganlah dia menaikinya atau menerimanya kecuali sebelumnya hal itu sudah pernah terjadi antara dia, yaitu pemberi pinjaman, dan dia penerima pinjaman. Jadi hukum utang piutang itu tidak boleh ada tambahan manfaat berupa apapun ya. Jadi ada orang minjem duit kemudian minta antar, nah, itu nggak boleh, itu riba ya. Meskipun itu cuman nganter ya, misalkan juga habis pinjam duit, udah pinjam duit nanti saya tak traktir, nanti tak belikan kopi, maka kopi traktiran itu juga hukumnya haram. Termasuk ini tadi ya, bahkan kalau di hadis yang lebih detail lagi, itu sekeranjang rumput, bukan hanya sekedar ngasih traktiran makan sate apa segala macamnya, tapi ngasih rumput pun, ngasih rumput sak gitu ya, itu juga haram. Jadi yang namanya pinjam meminjam itu memang tidak boleh ada tambahan berupa apapun, tidak boleh ada konsekuensi apapun, karena itu sifatnya tolong menolong. Tolong menolong itu kalau ada kompensasinya itu bahaya, Pak. Saya sering saya contohkan itu kan, ketika ada di depan orang, terus di depan rumah, di jalan, terus ada orang kecelakaan, itu kan tolong menolong ya. Kasih minum, kasih minum, dipijitin, dirawat, kemudian dikasih apa kan begitu. Setelah orang itu enak kemudian ngomong, udah ya semuanya habis 20 juta gitu. Wah, itu langsung geblak maneh semaput di rumah sakit itu kan gitu ya. Makanya kalau tolong menolong itu tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada tambahan. Nah, yang terjadi di bank konvensional itu ada tambahannya, Tapi ada ulama yang mengatakan begini, gitu ya. Ada ulama mengatakan begini, nek aku nagih ke tempatnya dia itu butuh ongkos, ya wajar dong kalau saya itu ngambil atau kemudian saya dikasih, ya saya terima. Kenapa? Aku ngutangi dia gak bayar, nagih bolak-balik butuh biaya. Nah, itu ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ini perlu apa namanya ya? Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya tadi ya, menaiki kendaraannya saja itu tidak boleh.
Dikasih makan juga nggak boleh, kasih rumput juga tidak boleh, manfaat apapun tidak boleh, apalagi berupa ada kompensasinya. Jelas-jelas itu tidak boleh. Yang penting nggak ada di dalam akad. Kendaraan itu juga nggak akan ada di akad, nggak ada juga. Makan rumput itu bisa jadi juga nggak akan ada di akad. Maksud di akadnya ditulis, saya kasih pinjaman duit 1 juta, nanti saya kasih kembalian duit 1 juta plus sekeranjang rumput. Ya maksud kan ngono. Ya enggak. Nanti saya traktir atau nanti saya anterin kemana? Ya nggak boleh gitu. Memang tidak ada kompensasi berupa apapun. Nah, sekarang pengertian judi, maisir atau himar, gitu ya. Apa itu judi? Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan, baik harta, materi, di mana pihak-pihak yang menang mengambil harta materi dari pihak yang kalah. Jadi ini ada beberapa poin ya. Ada 3, minimal ada 3 indikasi atau 3 syarat dalam judi itu. Yang pertama adalah berbentuk permainan. Kemudian ada pihak yang mengeluarkan harta atau materi itu. Kemudian ada pihak lain yang kalah, kemudian yang menang itu mengambil materinya, gitu ya. Jadi itu beberapa pengertian judi. Nah, ini pengertian judi berasal di kitab-kitab itu. Nah, ini ada 3 unsur dalam judi. 1, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi, ya. Jadi semua peserta dalam permainan itu setor duit. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah itu ada sebuah permainan yang menentukan. Ada aturan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya atau kelipatannya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Jadi yang menang itu mengambil harta dari pihak yang kalah, sedangkan yang kalah tidak kebagian harta. Hartanya dari mana? Dari masing-masing peserta. Ya, itu ciri-cirinya. Dengan ciri-ciri ini, maka kita bisa menghukumi, ya, bisa melihat fakta, melihat sebuah fakta tentang berbagai macam event, kejadian dan segala macamnya, ya, untuk bisa kita hukumi apakah itu judi atau tidak. Ketika ada 3 unsur dalam judi ini, ketika itu terpenuhi, maka itu bisa jadi judi dan hukumnya haram. Nah, nanti contoh misalkan jalan sehat, kemudian di akhir di akhir jalan sehat itu ada undian. Kira-kira judi atau tidak? Haram atau tidak? Kenapa mengatakan judi? Kenapa mengatakan haram? Tergantung. Mati nih, tergantung kan gitu. Kalau tiketnya beli, kalau tiketnya gratis, enggak. Harus dibedah. 1, ada enggak taruhan atau harta yang berasal dari kedua pihak? Maksudnya kedua pihak berada dari peserta itu. Peserta itu bayar apa ora? Ikut acara itu ku bayar apa ora? Setor duit apa ora? Beli kuponnya. Tiket, beli kupon undian. Ya, beli kupon berarti setor duit kan gitu. Terus kemudian ada yang menang sehingga ada yang kalah. Artinya yang kalah itu begitu dia setor kalah, nggak nerima hadiah, betul? Kalau memenuhi unsur itu dikatakan judi dan itu dihukumi haram, gitu loh maksud saya ya. Tak, bagaimana kalau misalkan jantung sehat, nggak ada tiket yang dijual, pokoknya semua boleh ikut lah gitu. Nah, di akhir sesi diundilah.
Ada yang dapat kipas, ada yang dapat sepeda. Gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya apa? Halal. Kenapa kok boleh? Kenapa? Ada taruhan. Nah, nggak ada salah satu pihak atau semua pihak yang menyetorkan uang. Gitu. Kok itu gak judi? Ya kan nggak ada yang setor duit. Terus hadiahnya dari mana? Sponsor. Jadi ada orang yang ngasih hadiah atau ngasih apa, sponsor lah gitu ya. Kasih jebret kemudian dilihat. Sehingga tidak ada orang yang kalah kehilangan hartanya, nggak ada. Nah, dari sini makanya nanti Anda akan bisa membreakdown atau bisa menganalisis fakta apakah itu judi ataukah bukan dengan beberapa kriteria ini ya. 3 unsur dalam judi. Judi ini bisa dilakukan dengan bandar penyelenggara atau tanpa bandar ya. Bisa ada yang moderator, bisa tidak ya. Masing-masing orang bisa melakukannya. Buka handphone nih, ada namanya slot. Kita beli koinnya, kemudian dikeletek, klek, kan gitu, klek. Ternyata koin kita kalah nih, gak balik nih koin kita. Judi apa bukan? Oh jelas judi itu wes, jelas. Masalahnya wong saiki penggawaane ngeletek tok isine kok. Kerja gak semangat isine ngeletek tok isine kan gitu. Nek kletek ngapa kalah golek utangan. Begitu menang digawe nyaur. Jadi pekpok ae kan gitu. Ngono yo betah yo heran gitu. Pokoknya ada waktu segang gitu ya ngelihat ini kadang-kadang karyawan ngeletek itu Masya Allah kan gitu. Gara-gara itu pinjol itu jadi rame gara-gara itu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan istri di rumah tuh nggak pernah pinjol. Gara-gara ngeletek ya pinjol lah kan gitu. Saya tahu kenapa kayak begitu itu, saya beberapa kali dihubungi pinjol gitu ya. Karena karyawan saya itu mencantumkan nomor saya sebagai pihak yang bisa dihubungi. Gitu. Pak, kenal dengan namanya ini nggak kenal gitu. Beneran nggak kenal. Saya kan nggak mungkin kenal karyawan saya yang banyak kan, nggak mungkin kenal satu-satu. Itu nggak kenal gitu ya. Tolong sampaikan ke dia kalau dia itu sudah waktunya bayar jatuh tempo Pak. Saya tuh heran ya, wis ngomong gak kenal jadi ngomong sampaikan ke dia. Iku piye ceritanya aku kan gitu. Ngawur. Nah, sekarang apa pengertian undian? Undian adalah cara untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut. Paham ya? Jadi undian adalah cara untuk menentukan seseorang mendapatkan hak ya, dari sejumlah orang yang sama-sama berhak. Kabeh ini berhak, tapi gak iso iki. Gak iso diwenehi kabeh. Karena gak iso diwenehi kabeh, maka harus diundi. Tapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut. Itulah pengertian undian berdasarkan tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi apa hukum asalnya? Boleh. Jadi undian itu hukum asalnya boleh. Kenapa kok boleh? Sebab Rasulullah SAW pernah melakukannya. Apa itu? Nah, ini khusus untuk orang dewasa. Pertama, jika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, beliau melakukan undian di antara istri-istri beliau untuk menentukan siapa yang ikut. Jenengan tahu istrinya Rasulullah itu berapa? 9. Ya. Jadi istri 9 itu hukum yang khusus untuk Rasulullah SAW. Yang umatnya nggak boleh niru. Jadi ada beberapa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu tidak termasuk sunnah. Nah, kadang-kadang kan orang mengatakan, oh poe sing teko Rasulullah itu sunnah. Enggak semuanya apa yang dilakukan Rasulullah itu sunnah.
Contohnya itu istri 9, itu kita enggak boleh niru gitu ya. Nah, istri beliau itu 9, beliau melakukan perjalanan, arep ngajak sopo iki kan gitu. Kan enggak mungkin diajak kabeh. Ya. Akhirnya apa? Istrinya itu diundi. Artinya apa? 9 orang itu punya hak yang sama untuk mendampingi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW nggak bisa ngajak semuanya. Gitu. Maka dilakukanlah undian. Gitu ya. Jadi siapa yang menentukan siapa yang ikut. Gitu. Yang kedua, pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya. Rasulullah SAW lalu melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya atau 2 orang. Jadi ada orang laki-laki yang sakit menjelang matinya dan ingin membebaskan budak yang dimilikinya, gitu ya. Tapi yang boleh dibebaskan cuma 2 dari 6 itu. Jadi 6 orang itu punya hak yang sama, haknya itu sama. Tapi nggak mungkin 6 orang ini dibebaskan semuanya. Karena apa? Yang dibebaskan hanya boleh 2. Nah, pertanyaannya, ya apa caranya ini? Biar bisa memilih 2 orang. Maka dilakukanlah undian. Kemudian yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang mengadukan perkaranya kepada Nabi SAW, yaitu masalah warisan berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Gitu. Nabi SAW lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan undian. Gitu ya. Nah, ini beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan undian. Gitu. Jadi undian itu hukum asalnya boleh. Jadi undian itu hukum asalnya boleh. Jadi undian yang dibolehkan adalah undian yang tidak mengandung unsur judi. Contohnya, undian untuk mendapatkan door prize dari sponsor dalam sebuah acara, misalnya seminar atau workshop. Nah, misalkan ini pengajian kayak begini. Nah, saya kasih hadiah, misalkan apa? Kopi 1 gelas. Tapi kan nggak mungkin saya kasih semua kopi kan gini kan, cuma 1 gelas doang. Maka diundi kan gitu. Gimana cara ngundinya? Ya, macam-macam. Bisa ditulis namanya kah kan gitu. Atau bisa saya kasih pertanyaan untuk dijawab kan gitu. Ya macam-macam cara untuk mengundinya ya. Jadi ada door prize dari sponsor. Ingat ya, dari sponsor. Sehingga ini bukan dari peserta. Semua peserta seminar pada dasarnya berhak memperoleh hadiah atau door prize dari sponsor. Akan tetapi karena tidak mungkin semua mendapatkannya, dilakukanlah undian. Misalnya dengan menuliskan nama peserta dalam secari kertas yang digulung, lalu ditaruh dalam sebuah wadah, kemudian diambil 1 gulungan kertas secara acak, nama yang keluar akan mendapatkan door prize. Minta tolong itu diambil bola-bolanya di gelas itu. Kalau debat kan begitu biasanya ya. Itu salah satu cara untuk mengundi gitu ya. Nah, ini undian yang diharamkan. Apa itu undian yang diharamkan? Adalah undian yang mengandung unsur judi. Karena ada unsur judi, maka undian itu diharamkan. Contohnya, undian untuk mendapatkan hadiah dalam sebuah acara, misalnya gerak jalan santai atau sepeda santai 17 Agustus begitu. Tetapi hadiah yang diundikan tersebut berasal dari sebagian uang yang dibayarkan peserta kepada panitia sebagai uang pendaftaran. Kayak tadi itu beli tiket, beli kupon, itu uang pendaftaran. Ya. Maka undian dengan hadiah seperti ini mengandung unsur perjudian, sebab hadiah yang diperoleh berasal dari harta yang dikumpulkan oleh peserta. Nah, itu sedikit penjelasan terkait dengan hadiah dan undian. Mungkin ada diskusi, ada 1-2 pertanyaan. Insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya insya Allah PR buat saya untuk pertemuan
selanjutnya. Betul. Iya, untuk acara selanjutnya yaitu seksi tanya jawab. Dipersilakan untuk bertanya baik di dalam materi atau di luar materi pada malam hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya singkat aja Ustaz. Undian arisan itu hukumnya apa Ustaz? Terima kasih. Ada lagi? Kata beliau, undian arisan boleh atau tidak? Ada lagi? Satu aja pertanyaan. Alhamdulillah kalau gitu kita bisa pulang lebih cepat ya. Bagaimana dengan arisan? Unsur judi tadi ada berapa? Tiga. Satu. Ada harta yang dikeluarkan, yang disetorkan, ya. Itu. Yang kedua ada permainan. Yang ketiga, yang menang menguasai harta yang kalah, kan begitu. Sehingga sing menang untuk duit, sing kalah gak untuk duit. Sekarang saya tanya, arisan apakah memenuhi tiga unsur ini? Saya ini bertanya, saya itu bertanya, yang jenengan jawab kan begitu, ngomong dewe. Apakah arisan itu memenuhi tiga unsur ini? Iya atau tidak? Saya itu sebenarnya kan begini ya, jawab iya itu boleh, jawab tidak itu boleh, asalkan alasannya itu apa gitu loh maksud saya. Baru nanti kita bahas. Gitu. Yang membolehkan, yang alasannya ya itu apa, yang alasan tidak itu apa? Coba sampaikan. Sama-sama setor uang satu. Satu orang yang mendapatkan. Jadi bar arisan diundi cepret kan begitu, dapat, yang lain nggak dapat, wes, mari. Enggak loh, arisan itu gilir. Oh, gilir. Kalau digilir berarti sama-sama punya hak, betul nggak? Ya. Mereka sama-sama punya hak nggak? Ya. Tapi digilir. Gilir. Berarti bukan judi, tapi Giliran. undian. Problemnya itu begini, problemnya itu. Misal arisane wong 10, sing disetor 11, sing siji diambil oleh bandare. Jadi seproblem. Itu masalahnya di situ. Kalau ada 10 gitu ya, 10 itu mau digilir, nggak ada yang rugi, nggak ada masalah kan begitu. Ini setornya 11, entuknya 10, rugi nggak? Rugi, berarti itu nggak boleh. Makanya arisan itu juga harus ditanya faktanya itu kayak apa. Nggak boleh digebiak ya, nggak boleh dipukul rata. Warisan pokoknya kayak itu, nggak begitu. Faktanya dilihat dulu yang kayak apa kan begitu. Kalau memang di sana itu tidak ada pihak yang kalah, ya nggak apa-apa kan begitu. Tapi kalau ada pihak yang kalah, wah itu ada judi di dalamnya, ada unsur judi di dalamnya. Ini arisan tat, bareng ngono ngemplang tat. Piye piye? Kalau ada arisan itu ngemplang berarti itu hutang. Hutang itu hukumnya wajib untuk dibayar. Kalau sampai dia mati hutangnya belum dibayar, maka tidak diterima oleh Allah. Bahaya Pak.
Utang itu bahaya. Bahkan ada seorang syahid di jalannya Allah mati punya utang nggak bisa masuk surga. Jihad lagi, mati lagi, utangnya belum dibayar, nggak bisa masuk surga. Syahid 2 kali Pak, punya utang nggak bisa masuk surga gara-gara gak nyaur utang. Nah kita ini bukan syahid Pak, kita ini wis sangit, ibadah wis gak jelas kan gitu wis. Ya sholatnya mungkin akeh sing bolong kan gitu ya, maca Quran jarang, hafalan minim, dakwah juga enggak, nek kerja ngeletek tok isine kan begitu. Wis ngono duwe utang gak disaur wis. Sing syahid ae lho ya. Isi ibadah orang syahid itu masuk surga itu lewat jalan tol. Wis ngono lho. Gara-gara utang ora iso. Jihad meneh, syahid meneh, mlebu surga ora iso. Itu sebagaimana dengan itu? Makanya kudu disaur Pak. Ojo, jangan meremehkan hutang Pak. Sekarang itu banyak orang yang meremehkan hutang. Apa itu? Begitu hutang wah wis mau wacak ketemu nih. Tapi giliran nyaur susah dihubungi kan gitu. Hilang ya, jadi orang super sibuk sedunia kan gitu ya. Enggak boleh begitu. Berapapun hutang Anda, mau 500 perak kah, mau 1000 kah, mau 5000, mau 100.000, mau 1 juta dan seterusnya. Itu semua tetap harus dibayar. Makanya Rasulullah dalam sebuah kesempatan itu kan ketika ada sahabat yang meninggal nggak mau mensolati. Rasulullah SAW aja ada sahabat yang meninggal itu nggak mau menyolati gara-gara belum ada yang mau nanggung hutangnya. Itu saking bahayanya hutang. Dan di beberapa pertemuan kemarin itu sudah saya sampaikan. Hutang itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau jenengan sekiranya mampu bayar itu boleh hutang. Tapi kalau sekiranya nggak bisa bayar itu nggak boleh hutang. Itu begitu. Jadi misalkan ya, jenengan ini kerja gajinya 3 juta, terus utang 1 miliar, aset gak duwe, gajinya mau sak ngono. Itu gak boleh, utang 1 miliar itu gak boleh. Nek utang 3 juta itu gak apa-apa, masih boleh itu. Karena gajinya 3 juta, kan gitu. Utang 1 miliar gajinya 3 juta, boleh tak? Ya boleh. Tanahnya ada 10 hektar kan gak apa-apa kan gitu. Jadi dijual selesai kan gitu ya. Karena ada aset yang dia miliki. Tapi kalau aset nggak ada, kemudian gaji juga kecil, itu nggak boleh hutang yang sekiranya dia itu tidak mampu bayar. Hal ini sering terjadi pada kasus orang beli rumah. Itu. Jadi orang beli rumah ratusan juta karena kuatnya nyicil, tapi sebenarnya nggak kuat dia itu. Makso tuku rumah karena tergiur dengan promosi properti syariah gitu. Tapi sebenarnya dia nggak mampu. Nah itu nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh beli itu karena ketika dia beli itu dia punya utang di mana dia itu nggak punya kapasitas atau kemampuan untuk bayar cicilan. Nah, itu nggak boleh dilakukan ya. Mending di pondok mertua indah ya. Jadi kalau pertanyaannya Pak Istamar terkait dengan arisan, ya dilihat dulu faktanya arisan yang kayak apa kan begitu. Ada yang boleh, ada yang tidak. Mungkin begitu, Pak. Biasanya ibu itu gini, Ustaz. Kan judul arisan itu ya. Katakanlah 1 juta. Biasanya ngasih hadiah ke bornya itu, katakan 50.000 atau 20.000. Itu uangnya gimana, Ustaz? Bener itu hadiah. Ingat ya, definisi hadiah itu apa? Memberikan kepemilikan tanpa kompensasi. Itu ada kompensasinya nggak itu? Tak kasih hadiah berapa? Sekian. Tapi pun ono sing nggak bayar ono ya, itu kompensasi, Bos. Jadi itu bukan hadiah.
Makanya bahasa itu apa ya? Bahasa itu ini menyesatkan pemikiran kita. Contoh, kalau ada hutang, ini ada bunganya ya. Loh, bunga itu kan sesuatu yang indah, yang nyaman di telinga, kan begitu ya. Makanya orang itu mau, oh kok bunga kok cantik, bagus gitu. Coba kalau istilah kita ganti, mohon maaf gitu ya, kita ganti taek gitu. Utang 1 juta Pak, taeknya 100, gelem apa ora kan gitu. Yo gak kelem aku. Karena itu image-nya kotor, bau, menjijikkan, kan begitu. Sengaja orang-orang tuh kasih kata-kata yang indah, itu begitu sengaja. Itu nggak boleh. Ya sama kayak tadi, ini hadiah Pak. Loh nek hadiah tuh pena itu apa? Nggak ada kompensasi loh, nggak ada tanggung jawab apa-apa, nggak ada apa-apa. Pokoknya kasih aja, kan begitu. Pertanyaannya, apakah seperti itu faktanya? Tidak. Apa fakta di balik itu? Ketika dikasih hadiah, kalau ada yang nggak bayar, dia yang harus norokin atau nalangin. Nah itu berarti kan bukan hadiah itu. Kan begitu. Nah itu nggak boleh ya kayak gitu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau arisannya 10, pesertanya 10, kemudian diundi kapan keluarnya, itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau pesertanya 10, bayarnya 11, sing siji ku tinggu bandar ku mau kan begitu. Nah itu yang nggak boleh itu. Ada pihak yang kalah, hartanya diambil oleh pihak lain gitu loh. Nggak boleh. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, enggak. Padahal sudah mau mas tutup pas tutup. Oh enggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nanya Pak Ustadz, misalkan hadiah yang kita terima ini mensyaratkan pertama ada syarat-syarat administratif, sedangkan tadi kan hadiah itu tidak boleh ada syarat apapun. Syarat administratif tersebut adalah misalkan harus membayar pajak, misalkan dapat mobil bayar pajaknya DW gitu kan. Nah terus kedua administratif yang lain, nah seperti itu bagaimana? Terus kedua, kalau kita dapat hadiah misalkan dari bank, misalkan dapat motor atau mobil gitu atau sebagainya, kita nggak ambil tapi kita hibahkan lagi, karena kan ini bank konvensional judulnya, bukan syariah. Kita hibahkan tetapi untuk kepentingan sosial, misalkan ke yatim piatu atau ke ya pokoknya sosial judulnya, itu bagaimana? Tapi kita nggak ambil, kita hibahkan lagi, kita hadiahkan lagi untuk kepentingan sosial. Itu tadi. Terima kasih. Luar biasa sih. Pertanyaan sederhana, jawabannya mumet sebenarnya. Enggak boleh. Ya, langsung jawab ini Mas Ade. Yang pertama, hadiah dengan syarat. Kalau hadiah yang pemasaran, yang jual beli yang kita bahas sebelumnya tadi, ya tentu pasti ada syarat kan begitu. Contohnya, kan nggak mungkin hadiah diskon itu kita ambil tanpa kita beli produknya, betul nggak? Aku gak tuku produkmu, mungkin ya diskonnya 30%. Wajah mulai kan gitu. Pasti ada syaratnya kan begitu. Nah, terkait dengan hadiah pemasaran, di mana orang itu didorong untuk membeli, didorong untuk apa tadi itu, ya termotivasi lah untuk membeli dan segala macamnya. Itu dalam pandangan saya boleh kan begitu. Cuman contohnya yang disampaikan tadi saya itu agak ngeri. Contohnya itu tadi soal apa? Pajak apa? Pajak. Ya gimana itu kita lihat pajak? Membayar pajak Kan pasti apalagi si penerimanya nggak mampu bayar. Oh, jadi penerimanya nggak mampu bayar. Kalau terima hadiahnya harus bayar pajak. Gitu. Ya boleh itu, apa-apa. Ini masalahnya bayar pajaknya boleh apa enggak kan gitu. Nah, kemudian kasus yang kedua tadi itu. Ini di bank konvensional kan. Dapat hadiah motor. Enggak saya ambil kan, tapi saya hibahkan ke orang.
Boleh untuk kegiatan sosial, boleh atau tidak? Sekarang tak kasih logika yang sama ya. Saya ini pejabat, korupsi, uangnya nggak tak ambil, tak kasih rakyat, boleh apa enggak? Nah gimana sih ya jenengan ini kan begitu. Malah gendiri. Hah? Jenengan tahu Robin Hood nggak? Apa itu Robin Hood? Orang miskin. Nah, Robin Hood itu orang yang dianggap pahlawan. Kenapa pahlawan? Dia ingin membantu orang miskin, tapi caranya dengan mencuri, mengambil hartanya orang kaya dan dikasih kepada orang miskin. Di dalam Islam ada namanya ihsanul amal. Jadi amal itu akan diterima oleh syariat Islam ketika memenuhi dua unsur. Ya. Dilakukan dengan cara yang benar. Itu ya. Dan yang paling penting adalah dia itu ikhlas karena Allah, karena akidahnya kepada Allah. Nah, jadi yang pertama itu karena ini beriman, orang yang beriman yang taat kepada Allah, yang melakukan perbuatan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua dilakukan dengan cara yang benar. Itu syarat diterimanya amal. Makanya kenapa kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, meskipun amalnya ku wakeh, gitu ya, baik kepada orang, gitu, tetap dia tidak akan diterima amalnya, gitu loh. Nah, itu banyak tuh dilakukan oleh orang-orang kafir dan segala macam banyak. Kita sering bantu dan segala macam. Mbok bantu kaya apa ora dicatet amale. Apalagi zaman sekarang. Pernah nggak tak ceritain tentang wartawan yang debat sama malaikat? Ini cerita fiktif ya, itu buat guyonan aja. Jadi ada orang kaya dari Jakarta pulang ke Jawa Timur, ke Lebani sini kan gitu. Emang ada tak? Pakai mobil Alphard, ya. Pulang datang. Sepanjang jalan dia sama wartawan itu, setiap ada musola yang jelek berhenti dia, kasih duit, bangun, jalan lagi. Habis itu dipoto sama wartawan, cepret, kasih berita, bres. Datang lagi ke masjid yang kurang bagus, sumbang kan begitu. Foto sama wartawan, cepret. Habis gitu pergi lagi sampai ke sini. Mungkin sudah miliaran duit yang dia habiskan. Begitu dia mati, catatannya nggak ada. Protes dia. Loh, malaikat, aku ini wakai nyumbang masjid waktu lebaran pulang bawa Alphard, kok gak ono catatannya babar blas iki ning ndi? Malaikatnya santai jawabnya, kan wis dicatat kalau wartawan. Gak ada. Sama zaman sekarang orang berbuat baik, share TikTok, Instagram, Facebook, apa ngene kae. Wah, entek kabeh wis. Jadi hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Dua penyakit di dalam amal yang sangat ngeri. Bahkan yang nomor 2 menurut saya itu lebih ngeri. Apa itu? 1, riya. Riya itu pengen dilihat, pengen disanjung kan gitu ya. Itu dilakukan pada saat dia berbuat, betul nggak? Jadi ini filternya gampang, Pak. Begitu dia mau berbuat, ini riya apa enggak nih? Selesai. Artinya kalau misalkan dia pengen disanjung, ya saat itu sudah amalnya hilang, kan begitu. Tapi ada orang melakukan aktivitas yang dia enggak riya, lama 10 tahun, penyakit kedua muncul, yaitu pengen didengar. Apa bahasa Arab ini? Kok lali aku? Sum'ah, pengen didengar, sum'ah. Jadi waktu dia melakukan itu ikhlas karena Allah, ikhlas. Dan itu tersimpan lama 10 tahun. Kemudian
kemudian sama orang tuh diceritakan, aku biyen perang ngene, nguntek kabeh amale iku. Dan itu paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Kejadiannya itu sudah lama gitu ya. Pada saat melakukan orang itu nggak riak, ya ikhlas, yang bener, yang mantap lah pokoknya. Wes nggak ada tendensi apapun. Tapi gara-gara diskusi sepele dan segala macamnya, itu disampaikan dengan harapan apa? Didengar oleh orang lain. Entek kayak pahalanya. Makanya hati-hati Pak. Sum'ah itu menurut saya penyakit amal yang very dangerous gitu. Sangat-sangat berbahaya. Luar biasa. Kalau riya itu mungkin kita masih apa ya, sedikit banyak kita masih bisa memfilter Pak. Tapi kalau sum'ah, jadi ibaratnya tuh menahan amal sampai kita mati itu tidak diceritakan ke orang lain, itu kadang-kadang gatel Pak. Kadang-kadang gatel itu. Sama kan orang puasa itu kan. Orang puasa kalau di minggu pertama, aku menter itu tahan godaan gitu. Begitu masuk minggu ketiga gak kuat Pak, wis di ujung itu kan gitu ya. Kebayang mall, kebayang buka puasa bersama gitu kan. Kebayang kemana kayak pulang kampung, wis gitu. Semuanya bisa ditabrakin kabeh. Gitu. Banyak itu kalau jenengan tahu ini di Jakarta ya, nggak di sini gitu ya. Di Jakarta itu kalau buka puasa bersama Pak, rame Pak. Dan karena rame itu, sing buka puasa itu sampai gak sholat maghrib. Gara-gara itu. Kalau minggu-minggu pertama, kusuk luar biasa pokoknya. Tapi begitu menjelang mau selesai itu kendor itu sudah gitu ya. Lagi salah ya gitu. Nah, kembali lagi dari pertanyaan tadi itu. Jadi kalau mau melakukan amal syaratnya dua. Satu, takwa kepada Allah SWT, beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan cara yang benar. Ada hadiah dari bank. Saya nggak terima cuman saya berikan kepada orang untuk aktivitas sosial. Sik Pak. Ini kata-kata enak tapi kok aneh. Kenapa aneh? Saya nggak terima tapi saya berikan. Itu ya apa logikanya? Namanya memberi itu kan menerima gitu maksudnya. Jadi diterima dulu baru dikasih kan begitu. Enggak menerima dikasih ku ya apa ceritane kan gitu. Ini kepala saya muter ini mungkin ya kan gitu. Kaiso. Dengan begitu artinya apa? Kita terima. Lah menerima ini sudah tidak boleh kan begitu. Menerima itu tidak boleh. Harta itu kan dihisap dua. Dari mana harta itu berasal dan dari mana harta itu dibelanjakan. Masuknya minus, keluarnya plus. Jadi masuknya ini haram, nggak boleh. Ya. Keluarnya sedekah apa? Pertanyaannya, sedekah diterima apa orang? Tidak akan diterima. Dalam hadisnya itu la yujibka, janganlah kamu takjub terhadap harta yang haram. Kenapa? Kalau dia disedekahkan, tidak akan diterima pahalanya. Makanya itu koruptor itu korupsi, terus duit itu disumbang loh. Emang mbok nyumbangnya bisa menyelamatkan kamu gitu. Gak bisa bos. Kenapa? Mbok sumbang lo kabeh harta korupsi itu gak akan diterima. Gak akan ada catatan pahalanya, gak akan ada. Gitu. Nah, dari situlah maka sebaiknya kalau dapat hadiah ya gak diterima. Gitu. Ya apa cara netat gak diterima? Justru gak diterima. Ya apa ki Pak? Terserah sampean kok gak terima. Begitu. Nah, mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan. Kalau nggak puas itu saya seneng ya, biar datang lagi ke kajian saya. Ya, terakhir satu lagi pertanyaan ini. Ya, ada dua, masya Allah. Ya, belakang dulu Mas Wahyu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai status hutang negara, Ustaz. Hutang negara kan udah mencapai 9T, 9.000 T kan, Ustaz. Habis itu bunganya itu sekitar 500-an lah. Nah, itu apakah berdampak pada kita, Ustaz? Status kita itu gimana, Ustaz? Paling mentok buletin. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorong nyapres wis didebat sih. Ini biar nggak ngantuk, salam dijawab semuanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ini ada seseorang mengerjakan pekerjaan di perusahaan. Kemudian pihak perusahaan tadi, katakanlah yang mengerjakan tadi itu katakanlah harganya 10.000 seumpama ya. Terus dari pihak perusahaan mau titip, kata-katanya titip. Itu bagaimana Ustadz menurut hukum yang benar? Gitu aja Ustadz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya. Gitu. Jadi kalau di sini ada titipan anak, ya, kalau di sana ada titipan proyek. Milih ndi titipan proyek atau titipan anak? Ya, pertanyaan pertama dari Mas Wahyu. Bagaimana dengan status hutang negara 9.000 triliun? Kita perlu memahami faktanya sebelum menghukumi. Pertanyaannya begini. Apakah semua hutang 9.000 itu ya, 9.000 itu berbunga, ada bunganya semuanya, atau sebagian itu berupa mungkin hutang dan nggak ada bunganya? Saya nggak tahu ya, namanya jalinan kerjasama antar negara itu bisa jadi kan dikasih pinjaman, tapi juga mungkin sebenarnya kan gini, mau dikasih bantuan tapi bisa jadi dia sebenarnya kan nggak, kadang-kadang ngasih bantuan itu kan nggak mendidik, kadang-kadang kan gitu. Wis tak kasih Ustaz, kamu nggak tak kasih hibah, tapi tak kasih utang cuman bunga 0%. Artinya apa? Nggak ada bunganya gitu. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Yang jelas begini, ketika hutang dan itu berbunga maka hukumnya haram. Jelas itu. Karena itu riba. Dan dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Nek bungane 500 triliun iku njinai wong sak ini wong sak dunia kabeh kan begitu ya. Bagaimana hubungannya dengan kita? Riba itu terjadi kepada 4 pihak. 1, pemberi. 2, penerima. 3, saksi. 4, penulis, pencatat. 4, pertanyaannya, kalau negara itu hutang 9.000 triliun, Mas Wahyu itu jadi saksinya, kena jenengan. Kena dia. Bukannya saksi tapi menyaksikan. Saksi dan menyaksikan itu beda loh ya. Beda. Kalau Mas Wahyu itu mencatat, berarti Mas Wahyu atau aku gak memberi, gak menerima, gak nyatat, gak jadi saksi, terkena dosa ribanya gak? Ya enggak bos. Ya enggak. Makanya kita sebagai rakyat, ya dosa itu tidak kita terima, karena kita pun tidak setuju. Lalu siapa yang menerima dosanya? Yaitu mereka itu yang melakukan.
pemangku kebijakan dan segala macamnya. Itu kena kabeh ku. Gitu. Kita kena enggak? Enggak. Makanya kadang-kadang itu ada yang protes. Sidik-sidik riba, sidik-sidik riba. Ngene riba. Ojo urip ning Indonesia. Lho kenapa kok gak urip ning Indonesia? Iku lho pemerintah mau utang digawe bangun jalan, gak oleh kon liwat kono. Sik kon ngaji ning ndi golek. Jangan terlalu emosional. Kan begitu. Dipahami faktanya kayak apa, syaratnya kayak apa, satu persatu sehingga kita bisa menghukumi, gitu ya. Jadi kita lewat jalan di depan rumah yang dimana jalan itu berasal uangnya dari pinjem kayak tadi, ya nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Karena dosa riba itu terkait dengan tempat tadi kan, nah, kita nggak termasuk. Lu tuh memanfaatkan kan? Oh bukan memanfaatkan. Jadi nggak ada masalah ya. Nah pertanyaannya kan begini, gitu. Sebenarnya tuh kalau ditanya macam-macam itu ujung-ujungnya banyak. Banyaknya itu kan begini. Satu, bisa nggak sih membangun negara tanpa hutang? Kenapa harus hutang? Yang kedua, negara itu bukan hanya negara ya. Jadi kalau kita berhutang ke orang lain, jadi kayak izahnya kita itu kayak apa ya? Kayak jadi berkurang gitu loh. Ya. Artinya memang begini, apalagi kalau hutang dalam jumlah besar, itu bisa jadi ada perjanjian-perjanjian mengikat kepada kita yang sulit untuk kita hindari. Contoh, hutangnya akeh. Akhirnya apa? Mohon maaf, tahun 1998 itu ada namanya BLBI kan itu ya, Bank Likuiditas BI kan itu ya. Bagaimana dana itu digelontorkan dari IMF. Syaratnya apa? Kamu harus swastanisasi itu. Bank-bank itu diswastani. Kemudian kekayaan harus diswastani. Nah itu problemnya itu. Makanya sebaiknya membangun negara tanpa hutang. Bisa nggak? Sebenarnya bisa Pak. Saya tuh sedikit pernah bikin artikel ya, bagaimana Indonesia itu bisa tanpa hutang, itu bagi saya itu bisa gitu ya. Insya Allah lah, itu nanti kalau diceritakan di sini wah panjang lagi kan gitu ya, luar biasa kan gitu. Sing penting pokoknya minggu ngarep toko mana lah gitu. Pertanyaan Pak Sampurno terkait dengan titipan. Ini ada proyek tak mau masuk ke perusahaan, terus perusahaannya ngomong titip. Sebagai orang yang apa ya mau membedah kasus itu, kita nggak boleh terjebak dengan kata-katanya beliau. Jadi harus ditanya dulu, titip itu maksudnya piye? Itu perkara itu seperti apa ya? Engko iki titip lho, titip klambi ra tekon gawane oh salah. Nah, itu kayak apa itu, Pak? Titipnya itu kayak apa? Ya katakanlah tadi yang mengerjakan harganya 10.000, terus ya itu titip jadi 12.000 gitu Pak. Oh gitu. Ya. Itu maksudnya titip kayak Ya, begitu. yang 2.000 termasuk hanya yang perusahaan. Oke. Orang perusahaan. Coba sekarang kita bedah ya. Gitu. Kita bedah itu begini. Kalau kita ini digaji oleh suatu perusahaan, oleh orang apa badan atau lembaga atau perusahaan ya gitu. Kita tidak boleh nyari untung ketika melakukan pekerjaan itu. Contoh. Saya misalkan sales. Saya itu sales digaji misalkan per bulan 5 juta. Ya. Disuruh apa? Disuruh jualan santri. Harga berapa? Harga 500 misalkan begitu. Saya kan sudah digaji 5 juta nih untuk jualan air minum santri dengan harga berapa? 500. Saya juallah 600, yang 500 saya masukkan perusahaan, yang 100 saya masukkan kantong pribadi. Itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena saya sudah digaji. Gitu. Jadi kalau saya itu digaji oleh perusahaan, maka saya tidak boleh mencari keuntungan di sini. Karena kewajiban saya memang menjualkan ini, gitu loh.
kecuali akadnya itu nggak digaji, mungkin samsaro, makelar, nah, itu boleh kan gitu. Tapi saya digaji Pak, orang internal perusahaan. Satu. Yang kedua, kalaupun misalkan Pak saya mau beli santri banyak Pak, berapa? 1000 botol apa 1000 gelas. Oh oke. Nah, tolong Pak, dikeluarkan produknya, kemudian saya diberi. Padahal saya ini sudah digaji. Menerima hadiah terkait dengan pekerjaan saya, di mana saya sudah digaji, itu juga tidak boleh Pak. Dan itu salah satu hadiah yang dilarang. Contoh paling konkret itu yang sering saya bahas itu cleaning service Pak. Cleaning service, cleaning service wis digaji, kemudian dikasih tips. Tipsnya itu Pak, kalau saya sudah digaji itu gak boleh diterima Pak. Oh Pak, oh nggak usah Pak, nggak usah. Nggak usah Pak, nggak usah. Cukupan kalau nggak tak lapor nih kon. Nah, karena ada paksaan, maka saya terima. Tapi tidak cukup di situ Pak. Saya sampaikanlah ke atasan saya, bos, ini ada orang maksa-maksa saya untuk terima tipsnya. Karena saya dikasih tips. Kata bosnya itu apa? Wis gowone gak apa-apa. Oh berarti sah. Tapi nek wis ning dodone ini apa ning punggunge ditulisi no tips. Wis sudah jelas wis clear gak oleh nrimo wis. Dan kita juga gak boleh ngasih. Hadiah-hadiah yang diberikan karena pekerjaan dan di mana dia sudah digaji atas pekerjaannya, itulah pintu masuk dari riswah. Makanya datang ke balai desa harus digaji tuh wong, terus dikei, gak itu. Nah, dia sudah digaji itu ngurusin itu. Kecuali misalkan saya sebagai karyawan, saya bagian produksi, saya digaji nih, masuk kerja jam 7 sampai jam 8, sampai jam 7 sampai jam 4 sore saya kerja, digaji untuk produksi ini. Kemudian jam 5 sore saya jualan ini, boleh nggak saya nyari untung? Boleh. Nah, itu boleh Pak. Karena di luar akadnya, gitu ya. Nah, terkait dengan yang tadi itu bagaimana titipan? Logikanya itu begini Pak, logikanya. Di dalam perusahaan itu kalau dari sisi pendapatan sebanyak-banyaknya itu sedikit-sedikitnya. Kalau kita punya perusahaan nih terkait dengan pendapatan, enak sing akeh apa sing sithik? Oke. Nek pengeluaran enak sing akeh apa sing sithik? Sehingga apa? Kita sebagai karyawan, sebagai owner, seluruhnya harus berpikir bahwa untuk menyelamatkan perusahaan, pengeluarannya ya apa caranya sih? Sithik. Lah aku nitip tambah akeh, Pak. Proyeknya 10, nitip loro dadi 12. Harusnya kalau saya orang perusahaan, kalau proyeknya 10 saya lobby jadi 8. Bukan digedekne dadi 12, Pak. Nah, yang kayak begitu artinya dia ini tidak berposisi sebagai karyawan, betul kan? Tapi dia berposisi sebagai makelar. Makelar itu kan dia berdiri di antara dua pihak, betul kan? Pertanyaan begini, dia boleh jadi makelar, betul kan? Tapi kalau dia berposisi dua, orang yang digaji sekaligus makelar, itu yang problem. Harusnya tidak boleh. Kalau sudah digaji, ya gak boleh makelar. Kalau pengen jadi makelar, ya keluar dari perusahaan itu, jadilah makelar dan dia nggak digaji. Boleh itu. Nitip 2 boleh. Nah kalau sing nitip orang dalam, itu problem.
boleh. Makanya tadi ya, satu orang yang menerima hadiah itu belum tentu boleh memberi atau menerima hadiah. Jadi kalau dia sudah digaji terima hadiah, harus dilaporkan ini, harus dilaporkan kepada orang yang menggaji dia. Tapi kalau misalkan orang itu tadi cuma kelar nyari keuntungan, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia karyawan, seharusnya bukan mencari keuntungan, tapi justru bahkan mengurangi pengeluaran, gitu ya. Karena posisinya ada dua, orang yang diujroh atau digaji, dan orang yang berposisi sebagai samsaro atau maklar. Nah itu yang dua posisi itulah yang tidak boleh terjadi, gitu ya. Tidak boleh, karena dia sudah digaji. Itu sedikit penjelasan saya. Kurang jelas Ustaz. Oh, kurang jelas, siap. Untuk orang yang mengerjakan tadi yang pakai harga 10.000 tadi, apakah ikut dosa juga? Atau sama dengan orang yang titip tadi? Sudah Ustaz. Bagaimana dengan orang yang mengerjakannya? Kalau misalkan dia mengerjakan itu agar dia dapat proyek dengan menerima titipan itu, maka itu kan jatuhnya suap. Itu. Suapnya kan begini. Dapat 12, 10 dipakai, 2 di setor. Nah, ini kan suapnya itu, Pak. Gitu loh ya. Pertanyaannya, boleh nggak kayak begitu? Ini namanya nyuap ya nggak boleh, Pak. Kan begitu. Terus bagaimana bagaimana saat? Jadi begini, kadang-kadang kan ada subkon tuh, betul ya? Jadi sudah kita nerima order aja pokoknya. Kita misalnya jadi subkon, ini jadi ada mainkon, kontraktor utama dan kontraktor pelaksana. Kontraktor itu kan ada dua kadang-kadang ya, kontraktor yang menang tender sama yang menjalankan di lapangan, kan gitu ya. Kalau kita jadi kontraktor yang menjalankan di lapangan, kan nggak ada urusan sama sama proses yang tadi titipan tadi kan nggak ada urusan. Yang penting kita berakad dengan kontraktor yang menang tender, kan begitu. Pokoknya kerja regone sakmene jalankan, wis beres Pak, itu nggak ada masalah, kerjakan aja. Ya bisa jadi problemnya itu di kontraktor yang menang tender karena main titip-titipan dan segala macamnya, itu yang tidak boleh. Makanya kalau mau main safety di bisnisnya di subkontraktor itu lebih aman menurut saya. Atau kalau di pemerintah Pak, mohon maaf, kalau di pemerintah main PL namanya. Tahu PL Pak? Penunjukan langsung. Proyek-proyek yang di bawah 200 juta di pemerintahan itu nggak pakai tender, nggak pakai apa, penunjukan langsung Pak. Wis iki nggak sampai kerjane. Dan yang kayak gitu-gitu biasanya juga nggak akan diproyek sama pejabat-pejabat itulah. Sing proyek itu gede-gede. Memang 200 juta itu memang kecil Pak. Misalkan benahi selokan atau apa ya wis. Itu nggak ada masalah. Jadi kalau mau main safety itu tadi bisa di subkonnya, bisa mengerjakan proyek-proyek yang kecil-kecil, tapi yo carane akeh kan gitu. Gak ning kene tok nang kono kan begitu. Apalagi rumah-rumah orang kaya. Oh, itu keren loh kalau di dunia konstruksi gitu ya. Kemarin saya dapat dapat cerita dari saudara saya itu. Temennya saudara saya itu mau bangun rumah harga 2M. Wow. Mantap sekali kan begitu. Kalau di dunia properti keuntungan itu bisa sampai 30% Pak. 2M berarti keuntungannya berapa? 600 juta. Sekali proyek 6 bulan selesai, wes baru ngono turu hibernasi selama 1 tahun. Duit wis wake kan gitu ya. Gitu dah sedikit penjelasan saya ya. Cukup ya ini? Ojo akeh pertanyaan tambah kongen nih ya. Ya begitu Mas Andi, monggo. Iya, alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Jika tidak puas bisa disimpan untuk minggu depan biar bisa hadir lagi.
Dari saya sebagai pembicara dari awal sampai akhir, jika ada salah-salah kata mohon untuk dimaafkan, untuk diikhlaskan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.